Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, grade 6. How are you, Abdullah class, Ikrimah class, and Abdurrahman class? I hope you in the good condition. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kalian siapkan buku tulis kalian, pulpen ataupun pensil. Sehingga jika ada bagian-bagian terpenting, kalian bisa mencatatnya. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, materi bahasa Indonesia kita kali ini yaitu tentang menyusun naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya, pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Nah, anak-anak, pidato bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya, walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraannya. Lawan bicara harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pembicara, baik berupa kata-kata atau verbal atau bukan kata-kata yang bersifatnya non-verbal, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima, dipahami dengan sempurna. Nah, anak-anak, pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya. Karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan agar pidato kita bisa diterima dengan baik oleh para penonton, pendengar, atau yang disebut audien. Ucapan atau kalimat harus disusun dengan baik dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kalimat yang tersusun secara runut dan sistematis supaya enak didengar, serta dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan, memperhatikan. Berikut, naskah pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 pembukaan, 2 isi, 3 penutup. Kemudian, ada juga yang harus diperhatikan. Nah, di sini hal yang harus ada dalam naskah pidato adalah 1. Salam atau sapaan pembuka. 2. Pembuka pidato. 3. Isi pidato. 4. Penutup pidato. Yang kelima, salam penutup. Nah, anak-anak, di sini juga ada yang harus diperhatikan ketika berpidato menggunakan naskah atau menggunakan teks. Yang pertama, sebelum berpidato, kalian baca naskah untuk memahami isinya. Ya, kamu pahami isinya terlebih dahulu dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir supaya kamu benar-benar mengerti dan paham isi daripada naskah yang kalian buat. Kedua, mengetahui hal-hal penting, tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir dalam naskah. Nah, pastikan hal penting ini kalian ucapkan tanpa harus melihat teks atau naskah. Yang ketiga, ketika berpidato, gunakan intonasi yang tepat. Oke, ini sudah kalian pahami pasti ya sebelumnya. Jadi, nada yang kalian gunakan dalam berpidato itu harus sesuai dengan kalimat yang keluar. Yang keempat atau yang terakhir, pandangan mata jangan selalu terarah pada naskah. Sesekali mata diarahkan pada hadirin supaya para pendengar atau audiens bisa memperhatikan kamu dalam berbicara, bisa memahami isi daripada apa yang kamu sampaikan. Ya, jadi untuk kalian yang berpidato menggunakan naskah, hanya sesekali saja melihat naskah tersebut. Baiklah anak-anak, berikut contoh naskah pidato.
atau teks pidato. Nah, mari kita bersama-sama mengidentifikasi naskah ini. Apakah sudah betul naskah pidato ini? Dan apakah poin-poin yang harus ada dalam naskah sudah tepat? Mari kita bersama-sama mengidentifikasinya. Oke, poin pertama yaitu ada salam atau sapaan pembuka. Oke, di sini ada salam dan ada juga pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sapaannya adalah berupa selamat siang. Lalu kemudian ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak dan Ibu Guru, kemudian ada para orang tua murid, serta teman-teman yang saya cintai. Nah, ini termasuk salam atau sapaan pembuka. Kedua yaitu ada pembuka pidato. Oke, di sini kalian lihat pada paragraf pertama yang berbunyi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari ini. Nah, ini adalah termasuk poin kedua yaitu pembuka pidato. Yang ketiga itu adalah isi daripada pidato. Nah, isinya tuh apa di sini? Ya, di sini tentang hari perpisahan sekaligus hari perayaan kelulusan siswa kelas 6. Nah, ini termasuk isi. Paragraf ketiga pun termasuk isi. Kini akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah 6 tahun kami banyak belajar dari Bapak, Ibu, dan Guru. Saya selaku perwakilan teman-teman kelas 6 mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami tercinta. Dan selanjutnya, nah yang keempat yaitu penutup pidato. Oke, di sini ada penutup, kita lihat di paragraf ke-6. Di sini ada kalimat akhir kata. Saya sebagai perwakilan teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan selamat tinggal pada sekolah kami tercinta. Nah, ini termasuk penutup pidato. Yang terakhir adalah poin kelima yaitu salam penutup. Di sini sudah jelas. Salam penutup yaitu berupa sekian dari saya, terima kasih, dan pastinya mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada naskah pidato ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi hal yang harus ada dalam naskah pidato di sini sudah tepat. Sudah ada 5 poin. Ada salam, sapaan pembuka, yang kedua pembuka pidato, ketiga isi pidato, keempat penutup pidato, yang terakhir atau kelima salam penutup. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi bahasa Indonesia kita untuk hari ini, dan pastinya tetap semangat dalam pembelajaran online atau daring. Don't forget for keep healthy, keep study, keep spirit. And don't forget also for stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.